Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktivasi notifikasinya ya, untuk tahu info menarik lainnya seputar India. Hayo, siapa yang di sini sudah cari uang sendiri? Meredos, ketika kamu punya uang, biasanya hal yang pertama dipikirkan adalah bagaimana menyimpan dan menggunakan uang ini untuk keperluan sehari-hari. Tapi, tahukah kamu, kalau kamu cuma menghabiskan uang dan menyimpannya, nilai uangmu akan turun karena inflasi. Nah, biar uangmu gak habis terus, yuk kita belajar yang namanya investasi. Dalam KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Intinya, kita ikut memodali suatu perusahaan atau proyek dan mendapat untung dari uang yang kita tanamkan. Orang yang melakukan investasi disebut investor atau penanam modal. Nah, kali ini Sita akan kasih tahu kamu beberapa tips investasi supaya kamu bisa mulai investasi dengan mudah dan dapat cuan. Yang pertama adalah menentukan tujuan investasi. Meredos, biasanya investasi memiliki tujuan yang dibagi dalam 3 macam jangka waktu, yaitu tujuan jangka pendek di bawah 3 tahun, tujuan jangka menengah 3-5 tahun, dan tujuan jangka panjang di atas 5 tahun. Nah, berdasarkan alasan kamu ingin investasi, kamu bisa memilih jangka waktu mana yang kamu targetkan dan menyesuaikannya dengan model investasi yang akan kita bicarakan nanti. Kedua, menentukan profil investormu. Sebelum menentukan instrumen investasi, kamu harus mengenali keadaanmu saat ini dan menentukan profil investasimu. Profil seorang investor biasanya dibagi 3 lagi. Yang pertama, investor konservatif. Kamu lebih suka cari aman dan berinvestasi dengan return yang lebih sedikit, namun stabil dan tidak memiliki risiko tinggi. Kedua, investor moderat. Kamu masih cari aman dalam berinvestasi, tapi lebih berani untuk mengambil risiko ketika fluktuasi terjadi, dan puas ketika nilai saham melebihi inflasi. Ketiga, investor agresif. Kamu berani sekali ambil resiko dan tidak takut dengan nilai fluktuasi saham yang tidak stabil. Moto hidupmu adalah high risk, high return. Nah, kamu tipe yang mana nih? Yang ketiga, menentukan instrumen investasi. Di dunia ini, ada banyak sekali instrumen investasi yang kompleks dan ribet. Tapi karena kamu masih seorang pemula, ada 3 macam instrumen investasi yang Sita rekomendasi ini. Yang pertama adalah reksadana, kemudian obligasi, dan yang terakhir adalah saham. Kamu bisa pelajari tentang masing-masing instrumen investasi ini lebih dalam lagi sendiri ya, dan menentukan mana yang cocok untukmu. Nah, kalau dulu semuanya serba ribet, tapi sekarang berkat teknologi, berinvestasi jadi mudah. Ada beberapa aplikasi finansial di Indonesia yang bisa kamu gunakan untuk investasi. Misalkan yang paling terkenal adalah Bareksa, Bibit, dan Ajaib. Di aplikasi ini, mereka sudah menyediakan berbagai macam model instrumen investasi yang bisa kamu beli hanya dengan 1 kali tekan. Kamu juga tidak perlu khawatir karena mereka sudah legal dan diawasi oleh IDX dan OJK. Jadi uangmu akan aman, Meredos. Kamu hanya perlu membuka akun di sana dan semuanya akan diatur oleh aplikasi tersebut. Jadi kamu bisa bertransaksi dengan mudah tanpa perlu ribet kemana-mana deh. Yang keempat adalah lakukan diversifikasi. Salah satu kesalahan terbesar seorang investor pemula adalah menaruh semua uangnya dalam 1 akun atau instrumen investasi. Ini berbahaya karena kalau harga saham atau reksadana tersebut jatuh, kamu bisa rugi besar. Karena itu,
Pastikan bahwa kamu selalu melakukan diversifikasi ya. Jangan investasi besar di satu perusahaan atau instrumen aja. Kamu bisa membagi-bagi uangmu di beberapa perusahaan atau instrumen yang potensinya bagus, Meredos. Yang kelima adalah mulai aja dulu dan tetap konsisten. Nah, yang terpenting, kamu harus berani untuk mulai berinvestasi dan pastikan bahwa kamu tetap konsisten. Kamu bisa mulai dari nilai yang kecil, misalkan Rp100.000. Tapi kalau kamu melakukannya setiap bulan, lama-lama uang itu akan terkumpul juga. Dan kamu akan mendapatkan keuntungan besar kalau kamu konsisten dan pandai memainkan sahamnya. Kalau salah langkah, gak apa-apa kok. Karena yang namanya belajar pasti gak luput dari kesalahan. Yang penting kamu belajar dari kesalahan itu untuk langkah kamu ke depannya. Meredos, sekarang kamu sudah tahu kan apa saja yang kamu perlukan untuk berinvestasi sebagai pelajar? Semoga tips tadi berguna untuk kamu ya. Kamu juga bisa share pengalaman investasi kamu dan pendapat di kolom komentar. Oke Meredos, sekian dulu ya video dari kita hari ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kita. Kabi Alfida Nakena, Pirmilange.